Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional Software Google Maps. Yang pertama, kebutuhan fungsional. 1. Pencarian lokasi. Pengguna dapat mencari lokasi menggunakan nama tempat, alamat, atau koordinat. 2. Navigasi langsung. Menyediakan petunjuk arah untuk perjalanan dari suatu lokasi ke lokasi lain. 3. Peta interaktif. Google menampilkan peta yang dapat di zoom dan digeser. 4. Mode tampilan peta. Google menyediakan tampilan peta dalam mode peta standar, satelit, dan tampilan jalan. 5. Rute perjalanan. Menyediakan rute perjalanan dengan opsi untuk mobil, sepeda, atau jalan kaki. 6. Estimasi waktu perjalanan. Google menampilkan estimasi waktu perjalanan berdasarkan mode transportasi yang dipilih. 7. Peta offline. Memungkinkan pengguna untuk menyimpan peta untuk akses secara offline. 8. Informasi tempat. Google menampilkan informasi tempat seperti nama, alamat, jam buka, dan ulasan. 9. Fitur pencarian terdekat. Google menyediakan opsi pencarian tempat terdekat berdasarkan kategori. 10. Rute tercepat dan terpendek. Google menyediakan rute tercepat dan terpendek berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini. 11. Pembaruan lalu lintas. Google menyediakan informasi lalu lintas secara real time. 12. Fitur peringatan. Google menyediakan peringatan untuk kondisi lalu lintas yang buruk atau rute yang tidak aman. 12. Peta jalan. Google menyediakan rute dan navigasi untuk perjalanan kaki. 14. Mode pejalan kaki. Google menyediakan rute dan navigasi untuk pejalan kaki. 15. Mode transportasi umum. Google menyediakan informasi tentang transportasi umum seperti bus dan kereta api. 16. Peta langit. Google menampilkan peta langit untuk observasi bintang. 17. Laporan pengguna. Memungkinkan pengguna melaporkan masalah pada peta atau tempat. 18. Favorit. Memungkinkan pengguna menyimpan lokasi favorit untuk akses cepat. 19. Tampilan 360 derajat. 20. Pengaturan akses. Memungkinkan pengguna mengatur akses lokasi mereka. 21. Sinkronisasi akun. Google menyediakan opsi sinkronisasi dengan akun Google untuk menyimpan data peta dan rute. 22. Berbagi lokasi. Memungkinkan pengguna membagikan lokasi mereka dengan orang lain. 23. Fitur suara. Google menyediakan panduan suara untuk navigasi. 24. Integrasi kalender. Google mengintegrasikan dengan kalender untuk mengingatkan perjalanan. 25. Peta custom. Memungkinkan pengguna membuat peta khusus dengan menandai lokasi tertentu. 26. Informasi cuaca. Google menyediakan informasi cuaca saat ini di lokasi yang dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudara Harwidi Wahyu Eka Saputra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kebutuhan fungsional. 27. Fitur rekomendasi. Aplikasi ini akan memberikan rekomendasi tempat berdasarkan preferensi pengguna. Dengan algoritma yang cerdas, kita bisa memberikan saran yang relevan dan personal. 28. Mode malam. Untuk kenyamanan di malam hari, aplikasi ini memiliki tampilan peta mode malam yang mengurangi silau dan memudahkan navigasi. 29. Pengatur jarak tempuh. Pengguna dapat mengatur jarak perjalanan mereka, sehingga bisa memiliki rute yang sesuai dengan waktu dan energi. 30. Fitur langkah demi langkah. Aplikasi menyediakan petunjuk perjalanan langkah demi langkah, membantu pengguna menemukan lokasi tujuan dengan mudah. 31. Informasi tempat wisata. Pengguna akan mendapatkan informasi lengkap tentang tempat wisata, termasuk sejarah dan aktivitas yang bisa dilakukan. 32. Pendaftaran dan login. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan dan login, sehingga mereka dapat menyimpan preferensi dan riwayat perjalanan. 33. Ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating untuk tempat yang dikunjungi.
membantu pengguna lain dalam membuat keputusan. 34. Foto pengguna. Pengguna dapat mengunggah foto di lokasi tertentu, memberikan gambaran visual yang lebih baik tentang tempat tersebut. 35. Informasi jam buka. Aplikasi akan menyediakan informasi jam buka tempat wisata sehingga pengguna tidak kecewa saat mengunjungi. 36. Fitur penghitung jarak. Fitur ini memungkinkan pengguna menghitung jarak antar lokasi mereka dan tujuan. 37. Fitur peta sejarah. Aplikasi akan menampilkan peta sejarah yang menunjukkan lokasi-lokasi penting. 38. Tempat ibadah. Pengguna dapat dengan mudah menemukan tempat ibadah terdekat. 39. Tempat berdasarkan tren. Aplikasi akan menampilkan tempat-tempat yang sedang tren sehingga pengguna dapat mengikuti perkembangan terbaru. 40. Preferensi bahasa. Pengguna dapat memilih bahasa yang ingin digunakan dalam aplikasi untuk meningkatkan kenyamanan. Oke, kita lanjut kebutuhan non-fungsional. 1. Keamanan data. Data pengguna harus dilindungi untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. 2. Waktu respon. Aplikasi harus responsif agar pengguna tidak merasa frustasi saat menggunakannya. Ketiga, ketersediaan sistem. Aplikasi harus selalu bertersedia dan dapat diakses kapan saja. 4. Kompatibilitas perangkat. Aplikasi harus dapat berjalan di berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet. 5. User interface intuitif. Desain antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menjalankan dengan lancar. 6. Kemudahan pengguna. Aplikasi harus dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. 7. Dukungan multibahasa. Aplikasi harus mendukung beberapa bahasa untuk menjangkau lebih banyak pengguna. 8. Efisiensi bandwidth. Aplikasi harus hemat dalam penggunaan bandwidth agar dapat diakses di jaringan yang terbatas. 9. Pemulihan data. Aplikasi harus memiliki mekanisme untuk memulihkan data jika terjadi kesalahan. 10. Dukungan teknis cepat. Pengguna harus dapat mengakses dukungan teknis dengan cepat jika mengalami masalah. 11. Skalabilitas. Aplikasi harus mampu menangani banyak pengguna tanpa menurunkan performa. 12. Pengujian performa. Pengujian secara berkala diperlakukan untuk memastikan aplikasi tetap optimal. 13. Dokumentasi jelas. Pengguna harus memiliki akses ke dokumentasi yang jelas dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Qodar. PA, saya akan melanjutkan kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak. 14. Pemeliharaan sistem secara rutin. 15. Kepuasan pengguna yang tinggi. 16. Analisis data penggunaan untuk perbaikan. 17. Pengujian aksesibilitas untuk pengguna dengan disabilitas. 18. Ketersediaan laporan kinerja sistem. 19. Pengelolaan insiden keamanan yang efektif. 20. Pengujian beban untuk memastikan kinerja puncak penggunaan. 21. Ketersediaan fitur backup otomatis. 22. Pengujian regresi untuk sistem pembaruan. 23. Pengelolaan resiko operasional. 24. Pengujian kompatibilitas antar perangkat. 25. Kualitas layanan yang terukur. 26. Pengelolaan perubahan yang efektif. 27. Pelatihan pengguna yang mudah diakses. 28. Komunikasi yang jelas dengan pengguna. 29. Penggunaan alat pengujian otomatis. 30. Ketersediaan fitur multifaktor autentifikasi. 31. Penanganan downtime dengan cepat. 32. Pengujian sistem secara menyeluruh. 33. Pemantauan sistem secara real time. 34. Pengujian interaksi pengguna. 35. Pengujian untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. 36.
ketersediaan fitur analisis data pengguna. 37. Pengujian keamanan data pengguna. 38. Kepatuhan terhadap fungsi privasi. 39. Penggunaan teknologi terkini. Jadi kesimpulan dari kebutuhan fungsional, Google Maps berfokus pada fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk menemukan lokasi, merencanakan perjalanan, dan mendapatkan informasi yang relevan. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional dari Google Maps memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi dengan baik, akurat, dan aman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata dari penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.